Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3 podcast Epkip kita mulai lagi. Oke, pemirsa YouTube channel Epkip. Hari ini kita datangkan lagi dan kita hadirkan lagi seorang bintang tamu yang tentunya menginspirasi kita semua. Seorang dosen muda berbakat, tampan bijaksana. Ini menjilat. Enggak. Oke, dia seorang dosen yang baru-baru ini diamanahi oleh rektor untuk menjadi seorang ketua program studi di pendidikan ekonomi. Langsung saja kita sambut jeep applause yang meriah kepada Pak Muhammad Jailani MPD. Oke, Pak Jai. Ini ya, saya panggil Pak Jai ya atau Mas Jai? Mas Bro aja, Mas Bro. Oke, gini. Kita tuh ada panggilan panggilan khusus berdua gitu ya. Bray. Oke, saya biasanya panggil Pak Jailani itu dengan sebutan Bray. Jadi kalau di kantor itu orang taunya Bray itu adalah Pak Jailani gitu ya. Apa kabar Pak Jai? Alhamdulillah baik. Mas Bro bagaimana? Alhamdulillah sehat ya. Ya, bisa mencium gak nih? Mencium. Ini parfum siapa nih? Bro, alhamdulillah berarti normal. Oke. Sibuk apa nih sekarang nih? Alhamdulillah ya, kita tetap sebagai dosen ya, sibuk Tridharma, penelitian, pengabdian, pengajaran. Dan yang paling sibuk saat ini adalah belajar menyenangkan mahasiswa. Karena memang gini ya Pak Jaya, kita sebagai dosen itu adalah pengajar tentunya ya. Pengajar itu adalah pembelajar yang tidak pernah berhenti. Benar nggak? Benar. Karena setiap kali kita mau mengajar, kita harus belajar dulu tuh. Iya kan? Jadi nggak ada istilah guru atau dosen tuh enak dong jadi guru jadi dosen udah berhenti belajar, padahal kita tidak akan pernah berhenti untuk belajar. Seperti itu ya, seperti yang dijelaskan Pak Jaya tadi, sedang sibuk belajar. Tapi belajar menyenangkan mahasiswa ya, baik dalam pembelajaran maupun tentang pelayanan akademik. Oke, karena memang kita mengutamakan pelayanan yang prima gitu ya. Prima. Terutama kita yang ngantor gitu ya. Kita yang ngantor tidak hanya sekedar ngajar tapi juga melakukan pelayanan seperti pastinya. Itu. Kesibukan selain ngajar, Pak Jai? Kesibukannya ya sama ya, kita namanya ngantor ya, tetap ngantor setiap paginya, tetap ngantor ya. Mungkin ada bisnis kecil-kecilan kayak bisnis digital, tetap kita jalankan, analisis. Selain juga ada buka usaha kecil-kecilan. Usaha juga. Ya. Saya tertarik yang pertama nih, saya tanyakan dulu nih. Bisnis digital yang seperti apa yang saat ini Pak Jail lakoni nih? Oke. Bisnis digital maksud di sini investasi secara digital. Mungkin trennya kekinian ya investasi saham ya. Porek bukan porek. Porek itu dulu ya kita main di tahun 2012. Sekarang sudah ibaratnya naik derajat lah sekarang, naik investasi. Bukannya porek itu tidak tapi porek itu riskannya terlalu tinggi daripada investasi saham. Berarti yang dibutuhkan untuk investasi saham selain modal ya? Iya. Apa tuh? Apakah ada trik jitu atau gimana tuh Pak Bray? Oke, gini Bray, dalam bisnis investasi saham ya berarti kan ada dua analisis tuh. Kita juga memahami yang analisis fundamental dan analisis teknikal. Kalau analisis teknikal itu mudah dipelajari, mungkin kita lihat di YouTube maupun di buku-buku tentang bagaimana analisis teknikal. Selanjutnya kalau analisis fundamental itu kita membaca pasar, perkembangan pertumbuhan ekonomi mungkin di daerah Indonesia pastinya. Kalau kita menggunakan menanam saham di Indonesia. Berarti memang dibutuhkan skill analisa yang kuat untuk itu ya. Pastinya tidak hanya modal tapi analisis juga. Karena banyak orang yang bermodal tanpa analisa yang kuat. Wah, itu sama aja membuang-buang uang. Kecuali memang uangnya nggak habis-habis gitu ya. Uangnya nggak habis-habis. Berarti memang teman-teman pemirsa harus belajar banyak-banyak nih tentang how to analysis, bagaimana cara menganalisanya seperti itu ya. Tadi ada satu bisnis lagi nih. Oh ya, itu baru dibuka ya. Kita kapan nih diundang ke sana nih? Belum nanti. Ini masih perekrutan karyawan masih. Apa tuh? Bisnis seperti apa? Bisnisnya bisnis kekinian ya. Warmindo. Jenisnya Warmindo. Itu warung mie Indomie ya. Warung Indomie ini bagi pecinta mie nih, teman-teman mahasiswa, bukan pecinta sih, mahasiswa itu memang kebutuhan makan mie ya. Gimana? Kita membuat konsep seperti semenjak ini kan Warmindo itu seperti warung biasa-biasa, tapi kita bikin seperti kafe. Jadi tempat nongkrong tapi
pakai Warmindo. Oke, jadi konsepnya tuh gini ya, makanannya merakyat tapi konsepnya mewah gitu ya? Iya, pastinya seperti itu. Sini. Tapi harganya nggak mewah-mewah banget dong ya? Rata-rata di bawah 10.000 harga. Wih, ini murah banget nih. Murah. Harus didatangi. Lah sekalian aja deh saya dipromoin. Di mana sih, Bray? Oh, itu di Jalan Galaksi. Di Jalan Galaksi. Ya, tapi belum buka sih, nanti ini masih perekrutan, nanti launching ya. Nanti kita kasih tahu teman-teman. Mungkin kita bisa diundang ke sana live gitu. Oh, bisa pastinya. Karena ini channel kita akan ada satu live, nanti live musik. Iya. Siapa tahu nanti KP-nya Bray akan membutuhkan kita gitu kan ya. Iya. Nah, itu ada live musiknya kita punya. Boleh. Kayak apa ya? Win-win solution gitu ya. Iya, bisa. Bapak merekrut kita membantu di sana seperti itu. Tentunya makan gratis dong ya. Alea nanti semuanya gratis, parkir. Tapi makan tetap bayar dong ya. Ini menarik menurut saya. Menarik dalam artian ini kan di masa pandemi ya. Rumah makan pada tutup. Iya. Kebanyakan gitu ya, banyak yang gulung tikar, malah Bapak membuka satu usaha baru nih. Bagaimana tuh? Konsepnya seperti apa, Pak Bray? Begini ya, sebenarnya membuka usaha di saat pandemi ini sama sepertinya kita berlayar ke suatu tujuan, tapi kita tahu itu sudah ada badai. Oh iya. Kan? Sebenarnya itu tuh ada badai tetap kita lalui kayak gitu, karena salah satunya adalah keyakinan. Yakin, yang pertama yakin yang kedua usaha sampai ya. Yakin harus sampai ya, karena juga faktor keadaan ya. Iya, betul. Karena harus mengharuskan kita untuk berkreasi sedemikian mungkin. Nah, dan kenapa saya memilih faktor untuk kuliner ya makanan, karena setiap orang kan butuh makan. Betul. Mau masalah pandemi atau tidak, semua orang butuh makan. Benar. Ini analisis yang cerdas nih. Nah, yang kedua kan kalau kita bicara masalah pandemi, sebelum pandemi pun namanya rumah makan itu pasti ada masalah lika-likunya, tidak hanya masalah pandemi. Tapi namanya kita kebutuhan sehari-hari ya. Sebenarnya begini loh konsepnya, kalau Warmindo itu kalau kita makan di rumah kayaknya biasa aja, tapi kalau makan di sesuatu tempat yang menurut saya ya lumayan bagus, itu terasa enak tapi harga merakyat seperti itu. Oke, berarti ini ya suasana yang dibikin beda. Suasananya mewah kan, ya seperti ya makanan sultan, padahal kan menunya biasa-biasa aja. Betul. Karena gini Pak Jai, kadang kita datang ke suatu tempat, makan di sana enak, ketika dibungkus dibawa pulang nggak enak. Iya. Karena memang suasana tadi ya. Oke, berarti konsep punya Bray ini mengusung konsep yang nyaman. Yang nyaman dan murah meriah. Oke. Sama ini kan kita nggak susah ya cari makan itu di bawah standar 10.000 ya. Betul. Ya. Biasanya kalau di bawah 10.000 tuh seadanya tuh. Seadanya. Oke. Jadi mencari paket mahasiswa ya atau paket anak muda, karena patokannya seperti ini. Ini kan masalah pandemi nih. Kalau masalah pandemi ini nantinya usaha itu rame, otomatis nanti ini kan mahasiswanya belum ada datang nih. Karena kan mahasiswa masa pandemi mahasiswa di kampung semua. Tapi kalau misalnya ini rame ya apalagi nanti ada mahasiswanya. Betul. Itu prediksinya menurut saya. Kita mencoba dulu seperti itu. Tanpa ada mahasiswa banyak aja bagaimana? Apalagi nanti seperti itu ya. Betul sekali. Kita doakan dan kita dukung, mudah-mudahan ini lancar. Biar kita semua kru nanti gratis makan di sana ya. Oke, baik. Ini Bray, itu tadi bicara masalah usaha apa segala macam ya. Saya bicara masalah pengalaman dong. Pengalaman apa nih? Kuliah di mana kuliah? Kuliah S1-nya atau S2-nya? S1 di mana dulu S1? S1-nya dulu di sekolah swasta yang ada di Banjarmasin ya. S2-nya di Universitas Negeri yang ada di Semarang. Oke, di UNES ya? Iya, di Universitas Negeri Semarang ya. Prodi apa dulu? Pendidikan ekonomi pastinya. Pendidikan ekonomi. Oh ya, sejalur ya dengan yang sekarang, artinya linear ya sama sekarang pekerjaannya. Iya. Gimana tuh suka dukanya kuliah di kampung orang, bukan di kampung, di kota orang? Sebenarnya yang lebih bermakna itu kuliah S1 daripada S2 ya. S1 ya. Karena S1 tuh perjuangannya betul-betul sangat maksimal. Karena sambil bekerja ya waktu itu. Oh, KKN, kadang kuliah, kadang kerja. Oke. S1 ya. Masuk di UMP tahun 2017 ya. Pernah nggak kerja sebelum jadi dosen gitu?
Banyak ya. Banyak ya? Banyak kerjanya dulu sebelum sampai ke sini, banyak pekerjaannya. Apa aja tuh, apa aja? Yang mungkin yang berkesan 1, 2, 3 pekerjaan lah ya diceritakan. Sebenarnya dulu tuh saya nggak, mimpi pun tidak ada untuk menjadi dosen. Betul. Kenapa? Karena faktor keadaan ya membuat lulus S1 aja syukur, apalagi menjadi seorang dosen. Jadi waktu itu kalau kita bermimpi untuk menjadi dosen itu tidak ada. Karena kan yang pertama kita dari kampung ya. Dari kampung dalam pengertiannya untuk makan sehari-hari aja juga susah. Apalagi kan orang tua dulu cuma pedagang sayur. Oke. Sebelum ke sana ya. Tadi bicaranya dari kampung. Kampung mana sih, Bray? Kampungnya itu Hulu Sungai Tengah, Barabai. Oh, Barabai. Iya. Barabai loh. Halo Barabai. Barabai. Oh, bukan. Iya. Mau apam tebal atau yang tipis itu ya? Kalau tebal ke rumah katanya. Iya, kalau tebal ke rumah. Oke, baik. Nih ternyata mahasiswa yang dari Hulu Sungai Selatan ya? Iya, ada mahasiswa dari Hulu Sungai Selatan. Nih ada Pak Jailani, orang asli dari Barabai gitu ya. Oke, gimana tadi lanjut pekerjaan apa tadi tuh? Dulu ya namanya orang tua pedagang sayur ya. Dulu juga sekolah SD itu tuh dapat beasiswa dari BOS, bantuan operasional sekolah ya. Biasa dulu kalau nggak salah dulu adalah BOS. Iya, saya juga sekolah dari dulu, orang tua juga nggak bisa membiayai, itu semuanya dari bantuan pemerintah. Bantuan dari Alhamdulillah sekolah. Pemerintah membantu dari waktu SD sampai MTSN kalau nggak salah waktu itu. Itu ingat nggak pemerintahnya siapa? Kalau nggak salah sebelum PSBY ya. Sebelum PSBY ya, berarti antara Pak Abdurrahman Wahid atau Bu Mega ya? Iya. Oke. Soalnya waktu itu juga kita namanya orang tua kalau kita mau apa-apa harus kerja ya namanya. Iya, betul. Jadi diajarkan orang tua sampai pernah jualan gorengan. Jual gorengan juga. Gulali ataupun ada event-event yang biasanya yang mau tracing itu biasanya jualan es potong. Sering juga mengalami hal kayak gitu. Oke, misalkan ada event di Barabai gitu ya. Ada event di Barabai jualan es. Itu. Kan rame orang tuh ya. Berarti bakat bisnisnya dari kecil ya Pak ya? Ya karena bukan bakat sih, itu keadaan ya. Iya. Kalau bakat kan sesuatu ini cuma keadaan yang mengharuskan kita untuk survive, bertahan hidup. The power of kepepet. The power of kepepet. Iya. Kerjaan apa lagi tuh selain jualan? Waktu kuliah S1 kerjaannya sambil apa Pak? Kuliah S1 itu saya cleaning service ya. Cleaning service? Iya, cleaning service ya. Di mana? Bisa sedikit cerita nggak? Di rumah sakit swasta. Sebenarnya sebelum cleaning service juga saya pernah kerja di warung ya. Warung di Keringpangi, mungkin di arah Palangkaraya. Warung ketupat. Oh iya di Katingan. Iya, Katingan, Keringpangi. Sebenarnya dulu ya mungkin sama mahasiswa yang lain ataupun anak-anak SMA. Dulu mindset saya itu setelah lulus SMA nikah. Bukan untuk kuliah tuh nggak ada sampai kepikiran. Karena mungkin biaya ataupun keadaan juga. Jadi dulu kan ada seseorang lah waktu itu waktu SMA kan. Jadi pengen nikah. Jadi ya kerja ke Keringpangi tadi, ke Katingan. Terus nggak bertahan lama karena rindu ya dengan jadi balik kampung lagi. Akhirnya ada kemungkinan ada saudara ya kerja jadi cleaning service ya. Orang tua juga maunya nikah gitu daripada nanti sering pacaran tapi nggak ada kepastian. Betul. Jadi harapannya bisa nikah kalau sudah punya pekerjaan. Iya. Akhirnya merantau lah saya. Berangkat ke Banjarmasin. Ke ibu kota Kalsel ya? Iya, ke ibu kota Kalsel. Wah, luar biasa ibu kotanya. Besar ya. Ada mallnya pastinya. Ada mall. Itu langsung kerja di rumah sakit swasta, cleaning service ya. OB ya. Tong sapu. Oke. Kan kerennya OB gitu. Iya, itu juga bukan untuk kuliah ya, demi seseorang lah pastinya dulu. Demi seseorang. Karena pengen menikahi seseorang katanya kemarin itu. Berarti niat awalnya bukan untuk kuliah. Enggak, untuk sampai ketika di perjalanan waktu setelah kerja ya, ternyata saya menemukan seseorang tersebut mendua ya. Menemukan rasa yang lain mungkin ya. Mungkin menemukan rasa yang lain ya pastinya. Akhirnya saya juga rasanya pengen balik ke kampung lagi, rasanya nggak mau lah, kecewa lah pastinya ya. Kita berusaha mencari pekerjaan sedemikian rupa banting tulang, tapi akhirnya juga tidak dengan kita. Oh iya. Akhirnya ya saya merubah pola pikir saya. Ya saya pikirnya mapan sehingga kalau saya punya banyak uang itu mudah mendapatkan wanita manapun. Iya kan? Quote-nya hari ini nih ya, pemirsa, quote hari ini.
setampan-tampan pun Anda kalau tidak mapan nggak jadi apa-apa. Semua kan itu pastinya ya. Jadi ya saya tetap menjalankan kerjaan saya sebagai cleaning service. Terus ya saya ya itu niatnya ada kuliah. Berapa tahun Pak jadi cleaning service, Bray? Sekitar 5 tahun itu. 5 tahun. Iya, masuk 5 tahun. Sampai selesai kuliah gitu? Sampai selesai kuliah, alhamdulillah akhirnya diangkat di jenjang yang lebih bagus misalnya seperti itu. Admin untuk rawat jalan kalau nggak salah di tempat yang sama, di rumah sakit yang sama. Oke, berarti artinya ada jenjang karir meningkat gitu ya. Karir meningkat, alhamdulillah ya setelah kuliah jenjang karir. Tapi selama ya waktu S1 itu perjuangannya sangat luar biasa ya. Kuliah sambil kerja itu sangat bagaimana ya, harus membutuhkan tenaga ekstra. Apalagi kan ada shift malam, jadi malam dinas terus paginya harus kuliah, diharuskan. Sering loh waktu kuliah S1 itu ditutup pintu oleh dosennya karena terlambat. Oke, karena kerjaan itu. Oke. Tapi itu suka dukanya tadi ya, kenapa S1 itu lebih berkesan daripada S2 S1 lebih berkesan karena kerjaannya itu. Karena sambil survive gitu ya. Ya, itu juga dapat beasiswa karena waktu itu dosen saya ada main menjenguk koleganya di rumah sakit, terus melihat saya lagi nyapu. Oh gitu. Iya, langsung dimasukkan beasiswa BBM waktu itu. Oh, gitu. Yang beasiswanya tidak mampu. Akhirnya saya kuliah juga gratis akhirnya tuh. Gara-gara dosen itu melihat saya lagi nyapu. Oke, jadi dosen itu membesuk keluarganya di rumah sakit. Pada saat itu saya lagi nyapu maksudnya gitu. Akhirnya alhamdulillah dikasih beasiswa BBM. Alhamdulillah sampai lulus enggak gratis lah. Ini semacam cerita apa ya? Film di antara keberuntungan hoki ya. Iya. Karena kan tidak semua orang seberuntung saya. Ya. Walaupun sebenarnya saya pikir saya tidak mampu, tapi kan Allah berkehendak lain. Ada aja bantuan-bantuan dari yang lain. Betul. Ini luar biasa ya. Iya. Dari tukang sapu ketemu sama dosennya langsung dapat beasiswa. Ini gratis beasiswanya. Iya, alhamdulillah banget nih. Bray, ini kan baru diangkat nih jadi kaprodi ya? Iya. Gimana nih rasanya nih? Beban ini nih, ya, amanah ini. Amanahnya ya sangat luar biasa ya. Luar biasa dalam pengertiannya, dulu kita hanya sebatas melayani, tapi sekarang harus bertanggung jawab. Dulu juga bertanggung jawab, sekarang lebih gitu ya? Lebih bertanggung jawab. Dulu kan sekedar melayani, memberitakan sesuatu, tapi ini lebih bertanggung jawab kepada anggaplah anak-anak kita. Karena menurut saya ya menjadi seorang pemimpin itu apalagi baru tidak mudah. Karena makanya saya perlu belajar tadi bagaimana caranya menyenangkan mahasiswa, bagaimana melayani mahasiswa dengan baik. Nah, agar mahasiswa itu betah di prodi saya. Iya. Pastinya kan lagi nanti akhirnya pindah prodi lain kan itu akan repot. Oke. Mahasiswa yang seperti apa sih yang Bray inginkan untuk mahasiswa ekonomi gitu? Oke, mahasiswa yang saya inginkan untuk prodi ekonomi ya, yang pertama mandiri ya, belajar mandiri. Iya betul. Yang terus bertanggung jawab. Yang ketiga adalah ya attitude ya. Saya kalaunya ilmu itu nomor 2, yang penting attitude. Jadi saya harapkan ada perubahan dari SMA pasca kuliah. Betul. Itu attitude-nya berubah. Oke, akhlak ya. Akhlak ya. Betul. Karena percuma pintar tapi nggak punya akhlak kan. Iya benar. Sering. Benar. Apalagi kan orang ekonomi itu tidak jauh lebih dari keuangan. Jadi bagaimana godaan-godaan untuk korupsi itu sangat banyak. Oh, iya. Jadi dengan adanya attitude baik, dengan iman yang kuat, sehingga itu bisa membuat pribadinya itu kuat dalam cobaan seperti itu. Karena kalau masalah uang, wah jangankan ini. Iya betul. Karena kalau masuk ke dalam ranah keuangan itu, wah, malaikat juga bisa berubah jadi setan. Iya. Karena ada uang itulah perempuan mendekat kan. Itu juga lebih harta, tahta ya, wanita itu juga. Kalau saya bukan. Saya udah berbeda. Vespa ya. Harta, tahta dan Vespa gitu ya. Oke. Bagaimana menurut ini kan banyak nih mahasiswa ekonomi, Bray, yang berwirausaha. Bagaimana tuh menurut pandangan seorang Pak Jailani ini, mahasiswa berwirausaha, apalagi ini mahasiswa ekonomi ini banyak. Emang sebenarnya ya diharuskan ya, karena kalau kita hanya menerima teori tanpa harus praktek ya, itu juga tidak akan sia-sia. Contohnya seperti ini ya, kalau kita pengen sukses itu kan berarti kita
suatu mimpi yang menjadi nyata. Betul. Ya kan? Tidak hanya sekedar rebahan bermimpi saja. Bermimpi. Karena kalau mimpi itu kita tuangkan dalam bentuk pikiran, kita tuangkan dalam pikiran, itu berubah bentuk menjadi rencana. Iya. Nah, betul. setelah rencana kita tuangkan dalam kegiatan. Nah itu jadi komitmen. Nah, kita lakukan. Nah, komitmen kita lakukan dengan baik itu berubah menjadi kenyataan. Jadi kan harapannya untuk membuat mimpi itu menjadi nyata ya harus ada prosesnya. Oke. Action ya. Action ya. Oke, bukan hanya sekadar mimpi saja. Iya. Iya. Saya ingat satu quote nih. Ada satu quote gini, saya ingat dulu Julian Balia, dia bilang gini. Orang seperti kita tanpa mimpi akan mati. Tapi tidak penting seberapa besar mimpi kita. Yang penting itu seberapa besar kita untuk mimpi itu. Iya. Saya hari ini. Oke. Bicara masalah mahasiswa nih. Iya. Peluang misalkan nih saya calon mahasiswa nih ya. Iya. Bray. Saya mau memilih pendidikan ekonomi. Ketika saya lulus saya mau jadi apa? Okay. Nah, kira-kira itu kan pertanyaan yang mendasar tuh. Iya, pastinya. Iya kan, ketika saya mau lulus, saya mau jadi apa? Iya. Nah, kira-kira apa nih prospek kedepannya ketika kita masuk menjadi mahasiswa ekonomi? Oke, untuk berarti kan lulusan ya. Skill lulusan ekonomi itu seperti apa ya? Ya, outputnya nanti. Pastinya kan yang pertama adalah menjadi seorang guru ekonomi ya. Ya, karena kan memang basisnya pendidikan. Yang kedua di dalam mata kuliah di dalam prodi ekonomi itu ada belajar tentang akuntansi. Nah, akuntansi itu bagaimana cara kita mengelola keuangan, baik keuangan perusahaan maupun juga keuangan pribadi ya juga seperti itu. Jadi skillnya nanti diharapkan ya lulus dari prodi kita paham tentang akuntan atau akuntansi paham tentang bagaimana cara mengelola keuangan dengan baik, bagaimana caranya berwirausaha dengan baik. Karena juga dalam mata kuliah di dalam prodi kita ada namanya kewirausahaan. Terus kita ajarkan bagaimana caranya usaha dari modal, terus kita ajarkan bagaimana macam-macam usaha dan action. Jadi kita tugas terakhirnya adalah action, yang mana mereka benar-benar memasarkan produk mereka sendiri. Betul. Kemarin juga ada teman-teman yang kita yang kebetulan ya itu membuat kearifan lokal, misalnya kan empek-empek dari ikan laut kan. Nah, sekarang kan ada empek-empek yang ikan haruan. Iya betul. Ya, itu tembus sampai nasional kemarin ya? Kemarin alhamdulillah dapat hibah itu ya, karena itu Pemda ya, empek-empek Dayak ya. Iya. Nah, itu Pempek Dayak itu. Pempek Dayak ya dari khas haruan kan dari khas kita. Kalau nggak salah Pak Jai juga yang jadi pembimbing ya? Pembimbingnya ya. Pembimbing, luar biasa. Oke, jadi lulusan ekonomi itu tidak melulu menjadi guru. Walaupun tujuan utamanya adalah menjadi seorang guru. Pastinya menjadi seorang guru, tapi banyak karena memang saya sempat jalan sama Anda dulu ya. Kita ketemu alumni yang kerjanya bukan di guru. Ya. Waktu ini ketemu dia kerja di bank gitu ya. Di bank. Terus juga ada kerja di perkantoran, misalnya apalagi sini kan banyak perusahaan ya. Perusahaan sawit juga banyak yang perusahaan sawit, perusahaan karet. Itu banyak juga yang kerja di sana sebagai akunting. Jadi sebenarnya ya ada juga yang berwirausaha, ada juga yang sudah membuka usahanya sendiri. Ada. Oke, sudah besar juga usahanya. Sebenarnya kan kita itu belajar di sekolah itu ya mengharapkan ada ilmu ya, tapi selebih prakteknya ya nanti kedepannya tujuannya untuk kemana. Oke, yang penting itu diamalkan gitu ya, dipraktekkan. Terus ya yang pertama juga itu kan modal dasar untuk kita menuju arah yang mana. Betul. Jadi tidak hanya diajarkan untuk menjadi seorang guru aja, tapi untuk bekerja ke perusahaan itu juga seperti apa, terus untuk berwirausaha juga seperti apa. Jadi banyak keuntungan kalau masuk ke prodi kita pastinya. Oke, ini mendengar keuntungan tadi, Bray. Keuntungan ketika saya masuk menjadi mahasiswa ekonomi. Caranya mau masuk jadi mahasiswa ekonomi seperti apa? Caranya, saya lulus SMA. Saya kemana dulu nih? Ya lulus SMA ya berarti kan mendaftar ya ke bagian kemahasiswaan, pilih aja prodi ekonomi. Oke. Ya setelah itu juga nanti kalau emang susah nanti bisa hubungi saya langsung ke fakultas biar kita layani dengan baik. Siapa tahu kan mungkin ternyata orang tuanya yang mendaftar, bukan
pribadinya Iya, betul. atau saudaranya, sehingga tidak banyak yang diketahui tentang cara pendaftarannya. Betul. Jadi ataupun mahasiswanya, mungkin fakultas juga membuka, fakultas kita ya, fakultas FKIP juga membuka nomor handphone yang bisa dihubungi kapanpun untuk membantu proses pendaftaran. Bukan untuk menerima ya, Bukan, tapi untuk membantu proses betul. pendaftaran. Oke, nih teman-teman yang lulusan SMA nih, lulusan SMA paket C boleh nggak ya paket C? Boleh, karena kita tidak membedakan, yang penting lulus SMA, mau paket A, paket B, paket C ya. Iya, karena memang kan paket C kan setara SMA ya. Yang lulusan pondok pesantren juga. Ya boleh. Iya kan? Iya. Nah, ini ada program yang baru nih, yang RPL. Oh iya. Nah, coba sedikit Pak. Oke. Dijelaskan RPL. RPL itu adalah rekognisi pembelajaran lampau ya, yang mana pengalaman kita kerja itu diakui sebagai mata kuliah SKS. Diakui sebagai SKS? Iya, diakui. Pengalaman kerja kita. Misalnya aja kerjanya sebagai akunting ya. Berarti kan berapa tahun tuh? Nantinya itu diakui nanti sebagai mata kuliah akuntansi misalnya 3 semester seperti itu. Oh, jadi nggak mesti harus mengambil mata kuliah, tapi sudah pengalaman kerja dulu. Jadi itu dihitung mungkin nanti yang seharusnya normalinya 4 tahun atau 3 tahun setengah, ini bisa 2 tahun sudah bisa lulus. Oke. Ini misalkan nih, saya akunting ya. Misalkan saya akunting, saya bekerja sebagai akuntan di perusahaan sawit di kampung saya, misalkan gitu. Datang ke sini, apa yang harus saya bawa? Yang dibawa ya nanti banyak sih yang harus diisi ya. Nanti juga kita bantu ya. Yang penting ada kemauannya untuk lanjut kuliah mendaftar. Nanti selebihnya sedetail-detailnya akan kita jelaskan di fakultas. Oke, untuk mata kuliah mana yang bisa dikonversi seperti itu nanti ya. ada bagiannya yang akan mengkonversi itu. Betul. Okay. Atau biasa kita bilang asesor ya. Asesor. Ya, yang akan menilainya nanti seperti apa. Oke, sambil minum dulu, Bray. Oh iya. Nih minuman luar biasa nih, bismillah. Mau dibilang puasa di hari Jumat ya? Iya. Sambil minum dulu. Ini air insya Allah sehat. Sehat lagi menyehatkan, air putih misalnya. Oh, airnya bagus. Sambil dibawa minum. Makan sudah makan? Alhamdulillah. Ini gemeteran nih, belum makan. Belum makan. Oke. Ada ini nggak ya, Bray? Ya. Prospek kedepannya untuk prodi ekonomi kira-kira? Prospek kedepannya ya, sekarang kan zamannya lisensi ya, adanya sertifikat secara nasional. Jadi harapannya saya nanti juga semua yang kompetensi-kompetensi yang ada di prodi khususnya ekonomi itu bersertifikat lisensi secara nasional. Oke. Ya pastinya tujuan prodi ya pasti harapannya mendapatkan akreditasi A. Betul. Akreditasi yang paling unggul ya. Iya betul. Ya, sebenarnya juga saat ini bagaimana membangun kepercayaan masyarakat terhadap prodi ekonomi. Betul, karena memang orang melihat sebelum orang melihat output atau di dalamnya pasti yang ditanyakan akreditasinya apa. Iya gitu pastinya ya. akreditasinya apa. Sekarang akreditasinya masih B. Masih B ya. Iya. Alhamdulillah B. Alhamdulillah B ya. Itu pun luar biasa kemarin kita dapatnya ya. Mudah-mudahan tahun depan ya. Insya Allah tahun depan atau ini kita berbenah ya. Oke, kita berbenah kan reakreditasi. Ya, oke, baik. Bray, sudah banyak nih pertanyaan-pertanyaan, kita ngobrol udah lumayan panjang sekali ya. Yang paling menarik tadi saya rasa adalah ketika di masa pandemi ternyata membuka usaha seperti itu, yaitu luar biasa sekali. Ya kita doakan mudah-mudahan usahanya lancar, kita makan gratis di sana nantinya. Dan tentunya saya mau ingatkan lagi nih, podcast ini kita tetap disponsori oleh Berkah Rencar punya Pak Am. Jadi teman-teman misalkan Bray mau keluar kota, misalkan mau nyewa mobil, datang aja langsung untuk Berkah Rencar ya. Pernah sih sudah mencoba 1 kali. Nah, bagaimana tuh? Pelayanannya lumayan bagus luar biasa ya. Diantarkan minyak diisikan kan, tapi dibayar. Oh, gitu. Armadanya diantar ke rumah. Armadanya diantarkan ke rumah. Oke, luar biasa. Luar biasa. Mungkin terakhir nih, Bray. Iya. Ada satu quote nggak atau apa kata-kata bijak atau yang menginspirasi buat teman-teman mahasiswa pemirsa FKIP Channel mungkin sebelum kita akhiri, karena memang pertanyaan ini menarik sekali. Mudah-mudahan nanti kita undang lagi ya bulan depan insya Allah ya.
Kita bicara mungkin setelah dibuka Warmindo-nya kita undang lagi nih. Iya, oke, iya. bisa. Silakan mungkin ada quote yang menarik. Quote yang menarik ya untuk diri kita sendiri ataupun mahasiswa ya. Mungkin sama ya, quote-nya juga sama dengan yang lain. Ya, yang penting kita sebagai pribadi ataupun mahasiswa jangan banyak gaya. Jangan banyak gaya. Karena kan menurut rumus fisika gaya berbanding lurus dengan tekanan. Ya. Semakin banyak gaya ya, kita banyak tekanan ya. betul. Mungkin itu ya. Jadi kita sebisa mungkin, apalagi kita orang ekonomi ya, apalagi di masa pandemi ini, menghemat sesuai dengan kebutuhannya. Oke. Kalau boleh saya tambah ya. Jangan banyak gaya tapi banyak usaha. Iya. Nah, seperti itu mungkin ya. Ya, jangan, karena memang kelihatan tuh mahasiswa yang bergaya sama yang berusaha tuh kelihatan ya. Tapi alangkah bagusnya lagi bergaya untuk usaha. Nah, betul. Ya kan bisa aja kan bergaya topi bagus itu untuk dijual lagi topinya kan. Ya. Itu kan bergaya untuk usaha misalnya. Endorse sekarang ya istilahnya. Oke, ini saya terus nanya, ada pertanyaan nggak kira-kira nih buat teman-teman mahasiswa atau apa? Apa ya pertanyaannya ya? Mungkin sekarang ya kita harus yakin pada diri kita sendiri ya. Karena saat ini mahasiswa hanya terbatas di mindset ya mimpi ya. Mimpinya rebahan, jadinya tidak akan terrealisasi karena suatu sukses itu kan mimpi menjadi nyata. Saya pun juga banyak mimpi saya yang belum menjadi nyata. Sehingga ya saya juga saat ini ya walaupun sudah alhamdulillah roda kehidupannya lebih baik dari yang dulu ya, tapi tetap masih belajar untuk menggapai mimpi-mimpi saya yang belum terrealisasi. Oke, boleh nggak dibocorin apa mimpi itu yang belum tercapai itu? Apa ya mimpi yang belum tercapai? Yang pertama ya secara agama naik haji ya. Naik haji, amin. Kan belum kan? Tapi sudah ke Mekah ya? Alhamdulillah umrah sudah ya. Alhamdulillah sudah umrah. Alhamdulillah jadi kepingin lagi untuk benar-benar naik haji. Nambah anak mungkin? Nambah anak, alhamdulillah ya. Ini kemarin alhamdulillah sudah positif ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu nih. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Masa pandemi ini sebenarnya takut sih sebenarnya karena banyak kasus-kasus yang ibu-ibu yang lagi hamil itu rentan dalam virus ini. Tapi ya harapannya pandemi segera berlalu. Amin. Ya, itulah kesibukannya untuk menunggu-nunggu Corona cepat berlalu. Kesibukannya. Baru sibuk sekarang. Saya sudah 7 bulan yang lalu karena pandemi negatif. Istri saya yang positif. Oke. Menarik sekali ya pembicaraan kita hari ini bersama Pak Jailani. Bray, biasanya dipanggil Bray gitu ya. Bray. Sekarang sudah membuka usaha. Silakan datang aja ke Jalan Galaksi. Ya? Jalan Galaksi. Itu Warmindo Kekinian. Warmindo Kekinian. Namanya Warmindo Kapiten. Warmindo Kapiten. Sebelah kiri atau sebelah kanan? Sebelah kanan. Sebelah kanan Bon Cafe ya? Ya, sampingan dengan Bon Cafe. Oh, bersebelahan sama Bon Cafe. Silakan datang. Ya, datang. Nanti kita rasain tuh itu gimana. Itu bisnis keluarga ya, yang jalankan adik saya itu. Oke. Ya, tapi kan Pak Jai tetap dapat cuan kan ya? Iya, pastinya. Oke, teman-teman, itu aja perbincangan kita hari ini. Menarik sekali. Mudah-mudahan kita bisa dapat mengundang lagi Pak Jailani dengan quote-quote-nya yang luar biasa, dengan kata-kata yang menginspirasi. Saya tutup. Terima kasih, Bray. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan sehat selalu, jaga kesehatan, usahanya lancar. Amin. Sekian dari saya dan kita berdua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.